Saya mengikuti beliau ya, itu dari tahun 2009 kita berapa kali. Kita udah nggak mikirin mau dibilang dihina kayak dikritik di ini di itu. Pak Prabowo tahu itu? Iya. Saya tanya Pak, Pak Prabowo sempat mungkin beberapa kali membaca komentar-komentar misal media sosial? Iya. Sekali-sekali beliau kan, beliau sendiri juga cerita kan, sekali-sekali beliau lihat YouTube, lihat ini. Itu kita nggak akan terpengaruh dengan sesuatu yang tidak bergizi. Sekarang tentu kondisinya sedang tidak baik-baik saja secara geopolitik. Perang Iran dengan Amerika dan Israel, kita nggak tahu selesainya kapan. Dan sudah berdampak pada dolar misalnya yang di atas 17.000, sekarang 17.109, Pak. Kemudian harga minyak per barel juga sempat menyentuh di atas angka $100 per barel. Hari ini sekitar 90-an dan terus meningkat. Ada rencana untuk WFH, work from home, ya 1 hari dalam seminggu. Artinya kan bukan dalam kondisi yang baik-baik. Saya ingin tanya dulu Pak, untuk WFH itu akan dilaksanakan dan itu bagian dari penghematan. Dan bagaimana sesungguhnya kondisi ekonomi kita saat ini? Kan Bapak, walaupun Bapak bukan di bidang ekonomi, tapi Bapak melihat juga karena pengendalian pembangunan dan investigasi khusus, jadi secara general Bapak cukup paham akan itu. Bisa saya tanya itu Pak? Oke. Jadi secara umum udah disampaikan ke beberapa menteri terkait, ya toh. Itu Bapak kan, Pak Presiden pun juga sudah menyampaikan. Kita dalam kondisi aman. Namun karena tadi Mas menyampaikan, sampai kapan sih perang ini? Gak ada yang tahu. Kita nggak ngerti. Yes. Oleh karena itu kita harus save ya semua resources yang kita punya. Baik itu energi, baik itu pangan, dan seluruh ya yang kekuatan yang bisa kita efisiensi. Kata orang kan sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti begitu perang berlarut ya entah kapan ya akhirnya kita sekarang sudah ada beberapa negara loh ya yang bandaranya tutup ya kan karena kekurangan energi, aftur dan lain sebagainya kan. Nah, kita kan belum dalam konteks seperti itu. Kita masih bagus aja nih. Semuanya pulang mudik dalam keadaan lancar ya. Bahkan ini jauh lebih bagus. Saya nggak pernah mendengar kemacetan atau kekurangan BBM dimanapun kan. Nah, ini hal seperti ini kita sudah beliau Pak Presiden sudah memikirkan panjang ya ke depan ya kita harus hemat ya karena kita tidak mengerti dan kita harus siap dalam keadaan yang terburuk. Ya yang terburuk, namun kita harus kuat. Ya. Makanya dari awal beliau sudah selalu sejak jadi Menhan pangan, energi, air, pangan, energi, air. Kalau kita punya tiga-tiganya itu Mas, swasembada ya. Mau apapun gejolak di dunia ini, ya kita bisa survive. Pangan, energi, air. Air kita udah punya Pak? Air kita udah punya melimpah. Pangan ya melalui beberapa pangan impor. Udah surplus kan? Ya kita terbanyak kemarin. Beras 4 juta ton gitu, dan sekarang masih panen-panen terus itu ya. Nggak ada masalah energi. Nah, sekarang baru kita ada alternatif energi. Ada biomas, matahari, ada matahari, itu dan yang lain-lain. Sekarang kencang beliau sampaikan dan ini kemarin beliau juga udah sampaikan akan membangun listrik itu sampai 100 gigawatt ya dengan solar panel. Matahari. Itu nanti otomatis akan menghemat energi batu bara, energi fuel dan mematikan pembangkit dari fosil. Betul. Nah, kemudian kita juga beliau genjot terus untuk sawit ya kan, biomas ya yang B40 syukur-syukur bisa jadi B100. Bahkan Pak Prabowo dalam dialognya sempat menyatakan bahwa saya nggak apa-apa dibilang Bapak sawit selama itu kemudian bisa membangun dan mensejahterakan bangsa. Udah Mas, saya mengikuti beliau ya itu dari tahun 2009 kita berapa kali. Kita udah nggak mikirin mau dibilang dihina kayak dikritik di ini di itu. Pak Prabowo tahu itu? Iya. Saya tanya Pak, Pak Prabowo sempat mungkin beberapa kali membaca komentar-komentar misal media sosial? Iya. Sekali-sekali beliau kan, beliau sendiri juga cerita kan, sekali-sekali beliau lihat YouTube, lihat ini. Itu kita nggak akan terpengaruh dengan sesuatu yang tidak bergizi. Dan dari dulu Pak Prabowo sudah biasa dengan hal seperti kita berbuat aja yang terbaik, output kita yang akan dirasakan oleh masyarakat ya. Tadi Mas bicara tentang MBG contohnya ya. MBG. Saya mau tanya itu baru Pak. Boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Ini hal yang sensitif soalnya Pak, karena program prioritas Pak Presiden. Saya ingin tanya Pak, tadi soal kita melakukan penghematan dan seterusnya. Tetapi bahwa ini pakar-pakar ekonomi yang kemudian menilai
saya juga punya data, misalnya 2025 itu anggaran MBG 71 triliun, dan 2026 ini naik menjadi di atas 330 triliun, artinya lebih dari 4 kali lipat, bahkan hampir menuju ke 5 kali lipat, tapi tidak 4 kali lipat lebih lah. Intinya bahwa di tengah penghematan, banyak yang kemudian menilai MBG program yang sangat baik, sangat bagus, tapi mungkin bisa dikurangi dari sisi sebarannya, mungkin daerah 3T, mereka yang membutuhkan dan seterusnya. Tidak kemudian seluas itu. Bagaimana Bapak kemudian menjawab usulan-usulan seperti itu? Jadi begini ya, fundamental berpikirnya, dasar berpikirnya kita, itu secara makro dulu. Ya, bangsa kita ini sudah ratusan tahun dijajah. Sampai sekarang nggak habis-habis. Ya, itu. Namun, kenapa? Kita juga selalu masih import teknologi-teknologi tinggi. Ya, handphone, laptop, pesawat, tank, bahkan sampai satelit, kita juga belum bisa buat. Ya kita akuin aja. Sementara itu sumber alam untuk membuat barang-barang yang kita import ini semuanya itu ada di Indonesia. Iya, betul. Nah, negara lain, contoh Korea Selatan, dia tidak punya sumber daya alam seperti Indonesia. Singapura Jepang apalagi, Singapura apalagi, air aja dari Malaysia. Ya. Tetapi kenapa? Mereka lebih menguasai teknologi, produk-produk teknologi, industrialisasi yang maju, dan ekonomi. Dan ekonomi dari kita yang kaya sumber daya alam. Yes. Itu permasalahannya di mana coba? Kan permasalahannya pada sumber daya manusia kan? Nah, sumber daya manusia inilah yang kita perbaikin. Nah, untuk supaya the big push power ada kekuatan besar yang cepat seperti itu, maka kita meniru program-program negara-negara maju yang sudah dia laksanakan puluhan tahun. Sudah lebih daripada 100 negara maju ya, melakukan makan bergizi gratis puluhan tahun. Nah, oleh karena itu tidak heran bila mereka semua rakyatnya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Nah, mereka berinovasi, kreativiti seperti itu. Nah, inilah ya MBG itu investasi, itu bukan cost. Kapan itu hasilnya akan kelihatan? Ya, namanya kan ini proses. Ya kan? Anak masih SD, dia akan produktif. Ya nanti setelah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya itu. Coba lihat kalau kita ke negara lain ya, contoh China. Itu dulu itu ada seorang pemimpin Deng Xiaoping ya, kalau nggak salah ya, tahun 82 sampai 86 dia mimpin. Itu dia berantas korupsi dengan sangat kejam. Itu yang korupsi hukum mati. Kalau tidak salah coba cek di internet hampir 5.000 orang. Itu sampai detik ini. Itu dipakai terus itu sistemnya. Dan dia bilang, lihat Cina 30-40 tahun ke depan akan menjadi negara besar. Benar nggak sekarang? Benar kan? Ada satu lagi hegemoni dunia sekarang, Cina. Gitu. Dan itu dimulai 30-40 tahun yang lalu. Dan Pak Prabowo ini berpikir jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Semuanya udah dia pikirin. Itu kelebihan beliau. Yang saya lihat visionnya itu, makanya dari awal saya bilang, ini out of the box. Ya saya melihat di atas rata-rata, bukan karena saya dekat, enggak, saya bicara apa adanya aja. Dan itu sejak beliau muda dan konsisten. Mas tahu nggak? Tahun 2009 waktu beliau ikut Pilpres pertama kali, kan ada dulu meluncurkan revolusi putih, pembagian susu. Oke. Ya kan, masih ingat kan? Iya, ingat Pak. Susu. Gitu. Beliau udah berpikir bagaimana masyarakat kita, anak-anak kita ini pintar. Bahkan beliau, ternak kambing, sapi perah di Hambalang, beserta masyarakat di situ. Ya, kalau tidak bisa berbuat orang untuk memperbaiki orang banyak, ya beberapa orang sekitar. Oke. Nah, beliau kan punya prinsip seperti itu. Kalau tidak beberapa orang, satu orang. Nah, kalau tidak bisa berbuat baik untuk beberapa orang, satu orang. Kalau tidak bisa membantu satu orang, janganlah kau membuat susah itu orang lain. Nah, beliau coba membuat pilot project. Ya, alhamdulillah itu dikasih. Dan ini jadi di Hambalang, saya pernah ke Hambalang Pak. Jadi di Hambalang itu ada tanaman juga, sayuran pertanian, ada sapi, ada ayam dan seterusnya, peternakan. Itu untuk membantu warga sekitar. Iya. Dan kita kepingin program itu suatu saat tinggal size-nya aja diperbesarkan. Oke. Nah, ini tentunya anak-anak yang sekarang minum susu, ya umur 5 sampai 10 tahun, mungkin 12 tahun, kan dia akan berkreativitas, akan timbul inteligensinya kan setelah dia dewasa. Nah, jadi artinya program MBG ini adalah program jangka panjang yang akan membuat seluruh masyarakat kita cerdas. Ya, tidak usah kita berpikir
wah ini pemborosan, nggak ada pemborosan. Ini itu investasi, bukan cost. Hasilnya anak-anak kita akan cerdas, suatu saat kita akan produksi TV sendiri, handphone sendiri, laptop sendiri, kamera sendiri, pesawat sendiri, tank sendiri, satelit sendiri. Dan itu semuanya ada. Sumber daya alamnya itu ada. Hanya kita tinggal how to manage, how to develop. Gitu loh. Gitu. Nah ini tidak semua orang mungkin ya bisa menjangkau pemikiran seperti ini. Begitu loh. Gitu. Dan Mas nggak usah khawatir, seluruh biaya itu kita kalkulasi. Ya, beliau itu juga pengusaha. Saya juga punya background pengusaha. Ya, tadi udah saya sampaikan, perencanaan yang baik itu adalah 50% kemenangan atau 50% keberhasilan. Ya, ini semuanya sudah dikalkulasi. Kita tidak akan membuat suatu program yang diangan-angan, yang istilahnya tanpa perhitungan kalkulasi yang akurat. Enggak. Jadi nggak usah khawatir tentang itu. Yakin aja intinya. Intinya itu hanya satu kok. Yakin dengan pimpinan. Kalau kita mau melihat ya kejadian perang di Iran. Ya, apa yang bisa diambil pelajaran situ? Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Apa yang bisa kita pelajari? Dari perang di Iran. Ya, menurut saya ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, pengkhianatan. Di mana penjelasannya, Pak? Nah, penjelasannya. Iran diembargo itu lebih dari 40 tahun. Kalau nggak salah dari tahun 82 ya. 79, Pak. Ya, 79 82. Ya, 40-an tahun lebih itu. Itu hampir 50 tahun. 47 tahun. Ya. Di sini kesetiaan rakyat Iran kepada pimpinannya itu luar biasa. Sehingga mereka bau-membau akhirnya seperti ini Iran. Hebat nggak? Dia berani nantang. Itu. Semua negara yang itu dia siap untuk menyerang. Yang itu diam-diam tanpa gembar-gembor, kesetiaan itu berlanjut terus. Akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Besar Iran, betul. Di tengah embargo 40 tahun, besar sekali. Betul. Seluruh negara heran loh. Betul. Dengan kekuatan Iran yang saat ini. Betul. Dia punya misil yang kayak begitu. Luar biasa. Kemarin itu sampai 4.000 km supersonik segala macam. Dan itu belum dikeluarkan semuanya. Itu high tech. Dan dia punya ya katanya ya nuklir segala macam. Nah ini kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya itu membuahkan hasil yang luar biasa. Itu satu sisi yang bisa kita ambil. Yang kedua pengkhianatan. Gimana itu, Pak? Nah, begitu perang, ya, tahu-tahu langsung daerah-daerah tertentu pimpinan-pimpinannya ya nggak ada 24 termasuk jam pemimpin tertingginya. Termasuk pemimpin tertingginya. Itu artinya ada pengkhianatan. Pasti ada pengkhianatan. Tidak mungkin kan orang Israel ucuk-ucuk di situ. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu atau pasti orang Amerika lama. misalnya nggak mungkin. Atau orang Amerika itu kan. Pasti orang pribumi sana, orang asli sana maksud saya. Iya. Pasti orang asli di situ yang digalang. Yang berkhianat. Yang berkhianat. Bahkan kalau tidak itu salah. Itu di militer pasti diperhitungkan tuh, Pak. Wah, kita ini udah pengalaman, Mas. Itu ya, menarik, Pak. Untuk jadi begini. hal yang begini. Tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikarenakan ada pengkhianat dari warga Iran sendiri. Iya, dan itu proses tidak ujuk-ujuk. Yang tersistem, terstruktur, dan sudah disiapkan sejak lama. Iya, bagaimana mereka begitu akurat. Dan itu bukan ada orang dekat ya, Pak? Iya. Bisa jadi? Iya. Ya, itu kan namanya intelijen. Dan itu tidak dilakukan dalam konteks dekat. Mungkin sudah bertahun-tahun itu ditanam di situ. Kan banyak orang yang bisa terbeli kan. Iya. Dan dia orang Iran asli. Iya, pasti kan. Kan nggak mungkin orang Israel di situ cunyak-cunyu nauno ya itu dengan muka yang berbeda atau orang Amerika kan nggak mungkin. Itu pelajaran. Pasti menggunakan orang dalam. Nah, apakah ini tidak terjadi di Indonesia? Pertanyaan saya. Betul. Termasuk juga Venezuela dalam waktu yang sangat cepat langsung bisa dibawa tetapi kan ke dia Amerika. sekarang ngaku bahwa itu perencanaan sudah direncanain setahun yang lalu. Betul, setahun luar biasa. Benar nggak? Dan sebelum setahun, mungkin sudah 4-5 tahun sudah ada intelijen dia menanam orang-orang untuk bisa berkhianat di situ. Saya boleh nggak, Pak? Mungkin apakah ini nyambung atau tidak? Tapi menurut saya nyambung. Ini kemudian yang sering dikatakan oleh Pak Prabowo, ante kasih. Betul, Pak? Ya, kita kalau bicara terlalu ekstrim dikira kita negatif thinking. Tapi ini tadi yang saya omongin seperti itu. Bukan nanti asing lagi. Kalau menurut saya kalau udah seperti itu pengkhianat negara. Artinya ada segelintir beberapa orang di Iran itu yang kepengen negaranya hancur kan begitu. Bayangin mereka begitu akurat. Ya. Teknologi itu kan pasti ada kelemahannya. Gitu. Mereka kan harus tahu mana sih yang akan dibom.
Nah, kalau bukan dari orang dalam, di mana sih pemimpin kamu? Gitu. Kan nggak bisa teknologi nyari itu setiap saat akurat seperti itu.